Baik, pada video kali ini kita akan belajar tentang apa itu neural networks ya. Neural networks ini menjadi dasar dari deep learning yang Anda pelajari sekarang. Jadi basic dari deep learning itu adalah neural networks atau jaringan saraf. Ya, sebetulnya neural networks atau disebut juga dengan artificial neural networks atau jaringan saraf tiruan adalah nama yang diberikan pada sebuah sistem karena dia menirukan cara kerja dari jaringan saraf pada manusia. Anda bisa lihat pada gambar bahwa ada sebuah sel saraf atau neuron yang terdiri dari dendrit, nukleus, dan axon. Ya. Ini sel saraf manusia ya, disimbolkan seperti itu. Fungsi dendrit menerima input rangsangan dari sensor tubuh manusia. Sedangkan nukleus kemudian mengolahnya dan hasilnya dikeluarkan melalui action berupa energi listrik yang berdaya sangat rendah menuju input dendrit dari sel saraf tiruan yang lain yang ada di depannya untuk kembali diproses informasinya. Nah, ilmuwan menirukan sel saraf ini menjadi lebih sederhana, seperti pada gambar berikut ya. Dendrit ditirukan sebagai beberapa saluran masukan input X1 sampai XM, di mana M ini jumlah total inputnya. Setiap input dikalikan dengan sebuah bilangan pembobot atau pengali yang diberi simbol W1 sampai WM. Sekali lagi, M adalah jumlah sesuai jumlah inputnya. Sedangkan nukleus ditirukan sebagai sebuah pemroses data input dari X1 sampai XM tadi yang sudah dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Dalam nukleus ini ada 3 proses. Yang pertama, dia akan menjumlahkan seluruh hasil perkalian input dengan bobotnya tadi. Kemudian yang kedua, dia menambahkan sebuah bilangan atau disebut juga dengan bias jika hasil total dari penjumlahan input dan perkalian dengan bobotnya itu sama dengan 0. Jadi kalau hasilnya tidak ada atau 0, ditambahkan sebuah bilangan bias. Dan proses yang ketiga yang dilakukan oleh nukleus tiruan ini adalah melakukan proses aktivasi, yaitu membuka output. Ya, outputnya ini menirukan action pada sel saraf sesungguhnya jika outputnya memenuhi syarat tertentu. Ya. Syarat tertentunya nanti ditentukan pada setting jaringan saraf tiruannya. Nah, sehingga kalau outputnya memenuhi syarat, maka dikeluarkanlah bilangan itu melalui output dari jaringan saraf tiruan ini menuju ke input jaringan saraf tiruan yang lain. Ya. Karena jaringan saraf tiruan yang menirukan satu sel saraf ini disebut sebagai single perseptron ya. Padahal jaringan saraf tiruan yang sesungguhnya atau pada prakteknya jaringan saraf tiruan itu terdiri dari banyak perseptron atau disebut dengan multi perseptron. Dan juga dia terdiri dari beberapa lapis atau disebut dengan layer baris perseptron ya. Nah, layer atau lapisan yang berada di antara input dan output pada sebuah jaringan saraf tiruan disebut sebagai hidden layer atau layer tersembunyi. Layer input bisa diisi data apa saja, seperti data hujan, ya, data waktu tidur, ukuran benda dan sebagainya, ya, bebas ya. Sedangkan outputnya nanti setelah diproses oleh nukleus tiruan tadi bisa berupa angka prediksi hujan, ya, kapan hujan, berapa curah hujannya, dan sebagainya, atau apapun yang berkaitan dengan input yang dimasukkan. Jadi tidak bisa kalau Anda masukkan input hujan, Anda kepingin tahu outputnya kapan saya bisa tidur, ya, tidak bisa begitu ya, harus sesuai. Nah, umumnya
input layer atau X itu diberi tanda indeks M ya. Ini kesepakatan aja. Jadi input X itu dikasih indeks M, X1 sampai XM. Sedangkan layer, hidden layer ya, atau disimbolkan sebagai H, diberi indeks N. Ini jumlah input itu totalnya M, jumlah layernya N. Sedangkan output disimbolkan sebagai sebuah huruf Y yang dikasih caping atau topi ya. Oke ya. Jadi sebetulnya deep learning yang Anda pelajari itu adalah sebuah multi-layer perceptron yang mana jumlah hidden layernya sangat banyak, lapisannya sangat banyak. Dengan semakin banyaknya hidden layer akan membuat output jaringan saraf tiruan semakin akurat. Akan tetapi hal ini harus dikompensasi dengan jumlah data input yang sangat banyak agar jaringan saraf tiruan bisa belajar untuk mengeluarkan output dengan benar ya. Ya, karena jaringan saraf tiruan itu dibuat untuk bisa belajar sendiri ya dari data yang dikasihkan ke inputnya. Nah, proses belajar dari data input ini disebut sebagai proses training. Nanti akan Anda sering temui istilah ini. Sedangkan data yang dijadikan sumber belajar dari multi-layer perceptron atau deep learning adalah disebut dengan data train. Jadi ada data train yang dipakai untuk training dan data untuk menguji yang disebut dengan data test. Totalnya data train dan data test disebut dengan data set. Nah, nanti Anda akan sering menemui istilah-istilah ini ya.